Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Dr. Esa Nurwahyuni, MPD. Beliau selaku guru pengampu mata kuliah pengembangan metodologi pembelajaran PAI beserta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan tema pengembangan pembelajaran PAI melalui Classroom Action Research atau PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, jadi pada awalnya penelitian tindakan atau action research ini dikembangkan dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap problema baik problema sosial maupun problema pendidikan. Nah, penelitian tindakan ini diawali oleh suatu kajian terhadap suatu masalah secara sistematis. Nah, hasil kajian ini dijadikan dasar untuk menyusun suatu rencana kerja atau tindakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian kegiatan berikutnya ini adalah pelaksanaan tindakan dilanjutkan dengan observasi dan juga evaluasi. Nah, hasil observasi dan evaluasi ini digunakan sebagai masukan untuk melakukan refleksi atas apa yang terjadi pada saat pelaksanaan tindakan. Nah, kemudian hasil refleksi tersebut dijadikan landasan untuk menentukan perbaikan serta penyempurnaan tindakan selanjutnya. Nah, konsep pengembangan media pembelajaran PAI. Jadi menurut Kemis, penelitian tindakan ini adalah suatu bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi sosial termasuk pendidikan ya. Jadi untuk memperbaiki praktik yang dilakukan sendiri. Nah, dengan demikian akan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik dan juga situasi di mana praktik tersebut dilaksanakan. Nah, terdapat 22 pokok dalam penelitian tindakan, yaitu yang pertama adalah perbaikan dan yang kedua adalah keterlibatan. Nah, hal ini akan mengarahkan tujuan penelitian ke dalam 3 area, yaitu yang pertama untuk memperbaiki praktik, kemudian yang kedua untuk pengembangan profesional dalam arti meningkatkan pemahaman para praktisi terhadap praktik yang dilaksanakan. Kemudian untuk memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktik tersebut dilakukan. Nah, kemudian dalam bidang pendidikan khususnya dalam praktik pembelajaran, penelitian ini kemudian berkembang menjadi penelitian tindakan kelas yang awalnya tadi hanya penelitian tindakan, kemudian berkembang menjadi penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Nah, atau kita biasa sebut sebagai PTK. PTK ini adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. PTK ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, PTK ini berfokus pada kelas atau juga proses pembelajaran yang sedang terjadi di dalam kelas. Nah, PTK sendiri ini adalah gabungan definisi dari 3 kata, yaitu penelitian, yang kedua tindakan, kemudian yang ketiga kelas. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, untuk penelitian sendiri ini maksudnya adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan juga metodologi tertentu untuk memperoleh data atau juga informasi yang bermanfaat. Kemudian untuk memecahkan masalah juga. Kemudian yang kedua adalah tindakan. Tindakan ini ialah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Tindakan ini yang dilaksanakan dalam PTK ini juga berbentuk suatu rangkaian siklus kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah kelas. Jadi kelas ini ialah tempat sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, kemudian dalam
pelajaran yang sama, kemudian dalam guru yang sama pula, siswa ini belajar tidak hanya terbatas dalam ruang kelas saja ya. Jadi mereka bisa melakukan pelajaran atau mereka bisa belajar dengan melakukan karya wisata, kemudian praktikum di laboratorium ataupun di tempat lain sesuai dengan arahan guru. Nah, dari pengertian yang saya sebutkan tadi, terdapat komponen dalam sebuah kelas yang dapat dijadikan sebagai sasaran PTK. Nah, yang pertama ini adalah siswa dan guru, kemudian ada materi pelajaran, kemudian ada peralatan atau sarana pendidikan, kemudian ada hasil pembelajaran, kemudian ada lingkungan dan juga pengelolaan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah jadi siswa ini yang menjadi sasaran PTK-nya terhadap siswa ini bisa tentang perilaku disiplin siswa, kemudian motivasi atau semangat belajar siswa, keterampilan berpikir kritis, kemudian kemampuan pemecahan masalah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini guru. Nah, apa yang menjadi sasaran PTK untuk guru ini? Nah, bisa yang menjadi sasarannya ini antara lain adalah penggunaan metodenya bagaimana, kemudian strateginya bagaimana, kemudian penggunaan pendekatan pelajaran dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah materi pembelajaran. Nah, yang dapat dijadikan sasaran PTK untuk materi pelajaran ini ya yakni misalnya urutan dalam penyajian materi, kemudian penguasaan materi, integrasi materi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah peralatan atau sarana pendidikan. Apa saja yang bisa kita jadikan sasaran PTK? Nah, ini bisa antara lain pemanfaatan laboratorium, kemudian penggunaan media pembelajaran, kemudian penggunaan sumber ajar. Nah, selanjutnya adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini bisa ditinjau dari 3 ranah. Yang pertama ada kognitif, kemudian yang kedua ada afektif, kemudian yang ketiga ada psikomotorik. Nah, dari ketiga ini kita bisa menjadikan sasaran PTK itu apa yang kita jadikan sasaran itu bisa berupa metodenya, kemudian media, guru, ataupun perilaku belajar siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini tidak hanya di kelas juga. Lingkungan ini baik juga bisa di kelas, di sekolah maupun di rumah. Nah, kemudian apa yang bisa menjadi sasaran PTK untuk lingkungan ini? Di antaranya adalah penataan ruang kelas, penataan lingkungan sekolah, dan tindakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengelolaan. Nah, pengelolaan ini sendiri merupakan kegiatan yang dapat diatur atau direkayasa dengan bentuk tindakan. Contoh permasalahan tentang pengelolaan ini yang dapat dijadikan sasaran PTK antara lain pengelompokan siswa, kemudian pengaturan jadwal pelajaran, kemudian pengaturan tempat duduk siswa, kemudian penataan kelas dan lain sebagainya. Jadi beberapa komponen tersebut itu bisa menjadi sasaran dalam penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian untuk karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK sendiri ini adalah kegiatan yang tidak saja berupa memecahkan masalah saja, tetapi juga mencari dukungan ataupun solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian selain itu juga PTK ini sangat penting untuk mengembangkan profesi guru melalui aktivitas yang kritis, sistematis, serta menjadikan guru lebih profesional. Nah, kemudian yang ketiga ini PTK ini bukan dihasilkan dari kajian yang teoretik atau penelitian terdahulu, tetapi memang benar-benar berasal dari permasalahan yang nyata, aktual atau konkret yang benar-benar terjadi. Kemudian selanjutnya PTK ini dimulai dari permasalahan yang sederhana, yakni nyata, jelas, permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang ada atau terjadi di dalam kelas. Nah, selanjutnya harus ada kolaborasi atau kerjasama antara praktisi, guru, dan kepala sekolah, dan juga dengan peneliti dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan, dan yang akhirnya melahirkan kesamaan tentang tindakan atau action. Nah, selanjutnya PTK ini dilakukan hanya apabila
pertama ada keputusan kelompok dan komitmen untuk perkembangan, kemudian yang kedua bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru, kemudian alasan pokok ingin tahu, ingin membantu, ingin meningkatkan, kemudian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan juga untuk upaya pemecahan masalah. Begitu beberapa karakteristik dari PTK. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran PAI melalui classroom action research. Nah, jadi tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian ini tidak boleh mengganggu dan juga menghambat kegiatan utama, yakni proses belajar mengajar. Kemudian masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukan dan juga berpijak dari tanggung jawab profesional guru. Nah, selanjutnya adalah metode. Jadi metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama sehingga ini menjadi peluang untuk mengganggu proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah metodologi yang digunakan juga harus terencana secara cermat. Nah, permasalahan atau topik yang dipilih ini harus benar-benar nyata, harus benar-benar menarik dan juga mampu ditangani oleh peneliti. Kemudian juga peneliti juga harus memperhatikan etika dan juga tata krama serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku secara umum. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan PTK ini pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya dilakukan pada saat itu saja. Kemudian meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK ini tidak terbatas dalam konteks kelas saja dan mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah. Jadi harus ada berkesinambungan, bukan hanya guru tadi ya yang melaksanakan, tapi harus adanya kolaborasi antara guru, kepala sekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk langkah awal perencanaan PTK yang pertama ini adalah identifikasi masalah. Jadi selama mengajar kemungkinan guru ini pasti menemukan berbagai hal problematika atau berbagai masalah baik tentang pengelolaan kelas ataupun problema lainnya, mungkin problem itu dirasakan atau disadari oleh guru saat proses pembelajaran. Nah, jika tidak diperbaiki ini akan berdampak buruk bagi proses dan juga hasil belajar siswa. Misalnya ada sekelompok siswa ini yang mengalami kesulitan dalam mempelajari suatu pelajaran. Nah, kemudian mungkin ada juga siswa yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas atau hasil belajar siswa ini menurun secara drastis. Nah, ini beberapa contoh yang bisa diidentifikasi masalahnya. Kemudian yang kedua adalah analisis masalah. Jadi setelah diidentifikasi, kemudian masalah tersebut dianalisis. Nah, analisis sendiri ini kan merupakan langkah yang dilakukan guru setelah melakukan identifikasi tadi. Jika melalui identifikasi, guru itu dapat menemukan beberapa masalah yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas, maka analisis ini bertujuan agar masalah tersebut menjadi lebih jelas dan dapat diduga apa saja faktor penyebabnya. Nah, kemudian setelah dianalisis secara kolaboratif dan disimpulkan melalui hasil kolaboratif yang kondusif ini tadi, siswa ini dapat memahami mata pelajaran PAI. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh akar penyebab masalah kualitas belajar mengajar ini sehingga menyebabkan proses pembelajaran ini menurun, hasilnya menurun. Mungkin beberapa di antara lainnya adalah mungkin proses belajar ini hanya mengajar yang satu arah, jadi tidak kreatif, tidak inovatif. Kemudian mungkin metodenya yang disampaikan guru atau guru ini mengajar ini sangat membosankan atau kurang menarik. Nah, jadi ini yang menyebabkan kualitas belajar mengajar ini menurun. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah perumusan masalah. Nah, secara umum rumus ini kan merupakan ringkasan suatu pernyataan atau rumusan masalah ini juga bisa berarti
berarti ringkasan atau pernyataan mengenai suatu masalah. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud dengan rumusan masalah adalah ringkasan dari sekian banyak masalah yang tertuang pada sebuah latar belakang masalah sehingga menjadi pernyataan yang kompleksitas permasalahan, kemudian itu permasalahan tersebut dapat disederhanakan. Nah, dalam PTK perumusan masalah ini harus mengandung ide peneliti yang akan digunakan untuk mengatasi masalah itu sendiri. Jadi, rumusan masalah tidak sekedar kalimat tanya yang bersifat umum yang telah dirumuskan, tetapi setelah dirumuskan secara spesifik. Nah, selanjutnya adalah menilai kelayakan hipotesis tindakan. Nah, secara etimologis hipotesis ini berasal dari dua kata, yakni hipo yang berarti kurang dari dan tesis yang berarti pendapat. Jadi hipotesis ini adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final, jadi harus diuji kebenarannya. Kemudian hipotesis ini juga diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Nah, peneliti ini dapat merumuskan hipotesis tindakan jika dirasakan perlu ya. Jadi hipotesis tindakan ini mencerminkan dugaan sementara atau memprediksi perubahan apa yang akan terjadi pada objek penelitian jika suatu tindakan dilakukan. Nah, pengertian hipotesis tindakan ini sedikit berbeda dengan hipotesis konvensional seperti yang diuraikan di atas tadi. Jika hipotesis konvensional ini menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau menyatakan adanya perbedaan antara dua variabel atau lebih. Nah, untuk di hipotesis tindakan ini tidak menyatakan demikian. Jadi, hipotesis tindakan ini hendaknya dipahami sebagai suatu dugaan yang bakal terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Nah, melalui pemahaman tentang makna hipotesis, penelitian secara umum dan memahami hipotesis tindakan sebagaimana dipaparkan terdahulu, diharapkan kita telah memperoleh landasan atau kerangka dasar untuk membangun hipotesis tindakan. Nah, jadi selain pentingnya pemahaman terhadap substansi tindakan, juga sangat penting pemahaman guru tentang prosedur pengembangan melalui PTK. Jadi guru itu harus benar-benar memahami apa hal-hal yang berkaitan dengan PTK, baik cara merencanakannya, cara melaksanakannya, kemudian pengumpulan dan analisis data, kemudian refleksi, serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PTK itu sendiri. Nah, dengan demikian berarti secara umum ada dua hal yang harus dipahami guru, yaitu yang pertama, pemahaman tentang hal yang berkaitan dengan substansi tindakan yang berkenaan dengan PTK itu sendiri. Kemudian yang kedua, menilai kelayakan hipotesis tindakan sama artinya mengkaji secara cermat kelayakan tindakan yang dipilih untuk memecahkan permasalahan pembelajaran yang sedang dihadapi. Ya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Silahkan jika ada kritik dan salah maupun pertanyaan, saya akhirin. Terima kasih banyak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.